Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aditya Rahman, Fitri Rahmadani, Patar Andreas, dan Siti Padiah akan menjelaskan materi potensi sumber daya alam di bidang kelautan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang luas wilayahnya terdiri dari 2/3 wilayah lautan. Status tersebut diperkuat dengan fakta lain, bahwa Indonesia adalah pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan 108 km. Dengan keunggulan tersebut, Indonesia menyimpan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang bernilai sangat mahal. Semua itu harus bisa dimanfaatkan dan sekaligus dijaga dengan baik, agar bisa tetap lestari sampai waktu tak terbatas. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi, memisahkan atau menghubungkan banyak atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Pengelolaan potensi laut dan pesisir bisa dilakukan dengan berbasis masyarakat, menambah pengawasan dan juga pengendalian terhadap sumber daya yang ada di laut, meningkatkan konservasi laut dan juga memperbaiki ekosistem yang mungkin sudah mengalami kerusakan, menjaga laut dan pesisir dari pencemaran, menggunakan peran aktif masyarakat untuk bersama-sama menjaga ekosistem laut di pesisir pantai. Potensi dan persebaran sumber daya laut di Indonesia. Yang pertama, perikanan. Salah satu potensi sumber daya laut yang telah lama dimanfaatkan penduduk adalah sumber daya perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari sebesar 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan ikan untuk melakukan regenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak akan mengurangi populasi ikan. Jika dibandingkan sebaran potensi ikannya, tampak adanya perbedaan secara umum antara Indonesia bagian barat dan timur. Di Indonesia bagian barat banyak ditemukan ikan pelagis kecil, sedangkan di Indonesia bagian timur banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang. Yang kedua, pengelolaan pertambangan dan energi. Seluruh perairan Indonesia punya potensi mineral laut yang sangat besar. 70% potensi minyak bumi dan gas bumi milik Indonesia terletak di wilayah pesisir dan lepas pantai. Wilayah laut Indonesia juga kaya akan mineral seperti emas, perak, timah, dan masih banyak lagi. Selain mineral-mineral tersebut, di laut Indonesia juga terdapat potensi non-migas yang tinggi arus laut, gelombang, pasang surut, hingga suhu dapat digunakan sebagai energi terbarukan dan ramah lingkungan. Salah satu contoh penggunaannya adalah Ocean Thermal Energy. Yang ketiga, ada pariwisata. Setiap pantai yang ada di Indonesia menunjukkan keindahan yang bisa menjadi potensi wisata. Dengan pengelolaan yang baik, pantai dan laut yang ada di Indonesia bisa menjadi daya tarik wisatawan baik dalam negeri ataupun luar negeri. Contoh pariwisata kelautan di Indonesia seperti Raja Ampat, Taman Laut Bunaken, Karimun Jawa, Pantai Kute, dan masih banyak lagi. Yang keempat, transportasi laut. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipisahkan oleh lautan, maka dari itu diperlukan yang namanya transportasi laut. Melalui transportasi laut, seluruh wilayah di Indonesia yang terpisah bisa dihubungkan dan menjadikan pembangunan bisa lebih menyeluruh. Dan yang terakhir, potensi sumber alam kelautan. Keragaman terumbu karang tertinggi di dunia. Hal ini menjadikan Indonesia tergabung dalam Coral Triangle Initiative. Terumbu karang yang luas ini menjadikan laut Indonesia sangat kaya akan biota laut yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Penyebab tercemarnya laut.
Pertama adalah tumpahan minyak. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kelalaian manusia, sehingga penyebabnya minyak tertumpah ke laut dalam jumlah yang banyak. Contohnya adalah kecelakaan kapal atau kecelakaan dalam proses pengeboran sumur minyak. Yang kedua adalah pencemaran oleh logam berat, adalah material anorganik baik padat atau cair yang memiliki massa lebih dari 5 gram. Biasanya terjadi karena pembuangan limbah industri secara sembarangan ke sungai sehingga logam berat yang terkandung terbawa sampai ke laut. Contoh dari logam berat adalah seng, nikel, dan timah. Ketiga, pencemaran mikrobiologi laut akibat adanya kontaminasi yang disebabkan oleh virus, bakteri patogen, atau parasit yang terbawa oleh aliran air sungai. Yang keempat, pencemaran pestisida. Pencemaran ini terjadi jika ada perkebunan atau sawah yang berada di aliran sungai menggunakan sistem irigasi dan menyemprot tanamannya dengan pestisida. Sementara itu, pestisida tidak bisa larut di dalam air dan justru dimakan oleh plankton. Semua jenis ikan yang memakan plankton tersebut memiliki kandungan pestisida. Hal ini berbahaya apalagi jika ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia untuk jangka waktu yang lama. Yang kelima adalah pencemaran limbah rumah tangga. Adalah segala sesuatu yang dibuang manusia ke dalam aliran air, got, atau panik. Misalnya sisa makanan organik, contohnya nasi, sayur, dan ikan. Dan bahan anorganik lainnya kemudian terbawa oleh aliran air hingga ke laut. Dan yang terakhir adalah pencemaran radioaktif. Dapat terjadi karena secara alami atau akibat manusia. Contoh yang paling mudah adalah bocornya reaktor nuklir Fukushima di Jepang sehingga melepaskan air yang mengandung radiasi ke laut. Hal ini sangat berbahaya karena jika radiasi terakumulasi dalam tubuh secara terus-menerus dapat berakibat pada kanker.